Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya nama Indra. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Nah, oke, pada topik kali ini kita akan belajar tentang lubrication system atau sistem pelumasan, yang mana sistem pelumasan ini merupakan sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas itu ditampung, terus disedot, disaring, kemudian nanti didistribusikan menyeluruh ke tiap komponen-komponen mesin ya. Nah, ini media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli. Nah, oli ini bisa masuk ke celah-celah mesin yang paling sempit. Oke, untuk lebih lanjut mari kita simak slide berikutnya. Oke, fungsi sistem pelumasan. Oke, sistem pelumasan ini fungsinya yaitu untuk mencegah atau menghindari kontak langsung antara dua dinding. Misalkan ini antara dinding piston dengan dinding silinder misalkan, atau bearing ini antara bearing cap. Ini kan ada shaft, ada oil film ya. Oil film ini merupakan pelumas atau oli yang secara terus-menerus melumasi sehingga terjadi lapisan. Lapisan ini disebut oil film ya. Oke, fungsi sistem pelumas berikutnya yaitu sebagai perapat. Nah, sebagai perapat itu antara piston dengan dinding silinder. Terus untuk fungsi berikutnya itu sebagai pelindung dari karat dan peredam suara. Nah, oli bisa meredam suara? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, sistem pelumasan itu pada motor 4 tak dan 2 tak itu berbeda ya. Kalau sistem pelumasan pada motor 4 tak ini oli melumasi seluruh komponen mesin, sehingga pelumasan pada motor 4 tak itu dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama sistem pelumasan kering, yang kedua adalah sistem pelumasan basah. Nah, beda lagi kalau dengan sistem pelumasan motor 2 tak. Ini sistem pelumasan motor 2 tak ini hanya melumasi gigi transmisi sama ruang engkol itu terpisah ya. Enggak jadi satu seperti 4 tak. Oke. Untuk lebih jelasnya kita tengok slide berikutnya. Ini gambar sistem pelumasan kering. Ya. Sistem pelumasan kering ini di mana tangki oli ini berada di luar mesin ya tempatnya, sehingga ruangan bak engkol ini kering dari oli. Sistem ini itu sudah jarang sekali digunakan karena memang rumit ya, dia malah menggunakan dua pompa yang untuk mengisap dan pompa lagi yang satu untuk menekan, nyemprot ke gitu istilahnya. Nah, pada penyemprotan oli ke bagian mesin atau ke bagian komponen mesin ini dicalurkan melalui oil jet ya. Oil jet ini langsung ke komponen disemprotkan cret-cret. Ini ada beberapa sistem juga yang menggunakan penambahan seperti relief valve. Nah, ini yang dikontrol tekanan olinya untuk meyakinkan bahwa pelumasan itu berjalan dengan baik walaupun suhu oli itu masih terlalu
dingin atau terlalu rendah. Nah, kerugian dari sistem pelumasan kering ini sirkulasi olinya itu rumit dan juga memerlukan pemanasan mesin itu lebih lama ya. Sirkulasi rumit karena konstruksi ininya pelumasannya juga rumit, sehingga nggak efektif untuk mesin kendaraan ya, apalagi mobil. Oke, next. Nah, ini sistem pelumasan kering ini atau dry sump lubrication ini mempunyai wadah penampung oli yang di luar mesin tadi ya. Nah, untuk sepeda motor ini penampung olinya ini biasanya ini diletakkan pada tengah-tengah rangka dekat dengan aki ya. Ada juga beberapa yang memanfaatkan frame seperti Aprilia ya, atau pada swing arm ya. Swing arm itu bisa dijadikan sebagai penampung oli. Nah, sistem pelumasan kering ini tuh sebenarnya membutuhkan pompa oli untuk menyalurkan oli ini dari wadah penampung ke mesin ya, untuk melumasi komponennya itu semua. Biasanya ini oli akan disalurkan melalui kepala silinder, kemudian mengalir ke komponen mesin yang lainnya hingga ke poros engkol. Setelah sampai ke poros engkol nih, pelumasnya akan jatuh ke dasar mesin. Nah, nanti akan disedot oleh pompa lagi untuk dikembalikan ke wadahnya ya. Jadi ada 2 buah pompa ini untuk mensirkulasikan oli ya. Di wadah penampungan ini atau reservoir ini didinginkan dulu untuk kemudian dikirim lagi ke mesin. Jadi oli itu fungsinya juga bisa berfungsi sebagai pendingin. Nah, ingat ya, enggak hanya sebagai pelumas, juga sebagai pendingin. Lanjut, sistem pelumasan basah atau wet sump system. Nah, ini paling banyak digunakan kendaraan-kendaraan pada saat ini nih. Tipe atau sistem pelumasan basah. Ini karena konstruksinya itu mudah ya, efisiensinya lebih baik. Karena mekanisme oli yang dipompa ini langsung ya dari kalter dari bawah melalui filter ke atas, lalu ke bagian komponen-komponen mesin yang lainnya. Ini ada jalur oli ini. Nah, ini langsung menuju ke kepala silinder ini untuk melumasi cam atau noken as. Ini melumasi piston ring silinder atau buring ya. Nah, ini otomatis nih engkol ini mengengkol ini membuat olinya muncrat sehingga melumasi dinding-dinding ini, dinding piston, dan juga ini apa namanya ini stang piston. Nah, kemudian untuk pelumasan di bagian kopling ya, untuk motor ini biasanya mengandalkan pompa oli atau cipratan putaran mesin ya. Nah, untuk keuntungannya bagaimana Pak? Nah, keuntungan dari sistem pelumasan basah wet sump system ini, sirkulasi oli itu lebih cepat ya, lebih cepat karena langsung di dalam kalter ini ya, hanya satu pompa ya, sehingga konstruksinya sederhana.
Terus pemanasan mesin itu enggak terlalu lama, dan juga kita mengontrol oli itu lebih mudah, oke, sehingga efektif untuk kendaraan. Sistem wet sump ini biasa juga dikenal dengan sistem pelumasan basah ini. Ini kan olinya ini kan di sini ya kalter ya. Jadi ruang engkolnya nggak hanya ruang engkol saja, tapi dia juga menampung oli, ya, untuk menampung oli. Nah, untuk itulah kenapa ruang engkol mesin ini menggunakan pelumasan basah berukuran relatif besar, ya. Sistem pelumasan basah sendiri ini sistem pelumasan basah ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada sistem percik, ya, ada sistem tekan, dan ada kombinasi antara percik dan tekan. Oke ya, lanjut. Lalu sistem pelumasan basah pada mobil 4 tak, ini komponen-komponennya ya, ini gambar jambon atau apa ini, merah muda ini arah aliran oli ya. Bagian-bagian yang pertama ini ada bak oli. Bak oli atau karter ini fungsinya untuk menampung oli pada bagian bawah mesin sendiri ini ya. Dan ini ada penyaring atau strainer. Nah, ini tugasnya itu membantu kerja saringan oli. Ini hanya bisa menyaring kotoran yang diameternya itu di atas 1 mili. Letak dari strainer ini antara pompa oli dan lubang pompa oli ya, sebagai lubang isap pelumas yang akan masuk ke pompa oli. Lalu ada pompa olinya sendiri, oil pump ini. Ini tugasnya yaitu mengisap dan kemudian menyalurkan ini ke mesin, komponen-komponen ya. Nah, oli yang bertekanan ini akan disalurkan ke seluruhnya. Setelah itu dibuang pada saluran ini antara berkaitan pada ujungnya ini dengan apa namanya, ada relief valve ya. Tujuannya ini untuk mengembalikan kelebihan tekanan ya. Oke, kerja pompa oli ini berdasarkan putaran mesin ya, sehingga semakin tinggi putaran ya, semakin kenceng. Oke. Yang berikutnya ini relief valve ini ngatur tekanan pelumas ketika mesin putaran tinggi ya. Kalau terlalu kencang juga nggak baik, kecepatan liwan ya, jadi nggak maksimal ketika melumasi. Agar maksimal nggak terlalu cepat, makanya ini diberi relief valve ya. Gimana ya agar tekanan pelumasnya itu stabil ya, karena kemampuan saluran oli juga pada mesin ini terbatas ya, ada yang kecil nih. Jadi kerja katup tekanan ini yang mengembalikan oli pada saat karter ini pada saat tekanannya naik tadi karena putaran mesin yang sangat tinggi ya. Paham ya? Terus ini ada oil filter, saringan oli. Oli dipakai kan untuk melumasi seluruh komponen ya. Nah, sebelum disalurkan itu harus benar-benar bersih, nggak boleh ada satupun kotoran atau partikel yang membuat bagian mesin yang ada celahnya kecil itu tersumbat maupun tergores ya. Harus bersih, benar-benar bersih. Lalu ada switch oil atau sensor tekanan.
switch oil, ada sensor tekanan. Ini dimana ini sensor oli ini untuk mengetahui apakah tekanan oli ini cukup atau belum untuk melumasi mesin ya. Pada saat kunci on, lalu itu kan di mobil itu ada indikator oli Pak ya, itu merupakan indikator oli sudah mendistribusikan sudah semuanya atau belum, atau tekanan olinya itu sudah sesuai atau belum. Kalau masih nyala terus berarti tekanannya nggak sesuai lah, itu hati-hati, bisa jadi filter olinya atau kualitas olinya itu sudah jelek. Nah, makanya kita harus, untuk memudahkan kita mengontrol sebenarnya itu ya, switch oli atau sensor tekanan oli ini untuk memudahkan memantau kualitas oli juga. Kalau kualitas olinya masih bagus Pak, dan kok masih nyala atau matinya lambat, bisa jadi filter olinya Mas. Filter olinya ini nggak diganti ya, ini bisa menyumbat aliran sehingga tekanannya nggak sesuai. Nah, paham ya? Lalu saluran pelumasan ini ya, yang kecil-kecil ini jalan pelumas. Nah, jalur-jalur ini dibuat ini lubang-lubang atau got. Ini lubang pada blok mesin ini nantinya akan bertemu dengan komponen-komponen yang krusial atau yang harus dapat pelumas, seperti di sini noken as, poros nok, camshaft, ada rocker arm, rocker shaft. Ini sangat gesekannya sangat tinggi ini, dia harus diberi pelumas ya. Dan juga ini poros engkol ya, ini kerjanya berat sekali gesekannya, dan juga apalagi dinding piston ini. Oke, paham ya? Lanjut, sistem pelumasan motor 2 tak. Nah, ada dua ya, pelumasan campur sama terpisah. Ini pelumasan campur, oli campur langsung dengan bensin. Nah, ini pada Vespa lama ini, kalau kalian punya Vespa atau bertemu dengan Vespa di pom bensin, itu rata-rata mereka beli bensin, lalu dia minggir sebentar, lalu mencampurnya dengan oli samping di tangkinya ya. Nah, ini unik ya, ini langsung dicampur dengan bensin di dalam tangkinya. Nah, kalau pelumas terpisah atau pelumasan terpisah ini artinya oli samping ini sudah ada di dalam wadah sendiri terpisah, yang mana nanti oli ini ditekan oleh pompa oli yang kemudian disalurkan oli ke bagian mesin ya. Cara kerjanya oli nanti dipompa kan, ya, bisa melalui kekrek as dan piring, atau selain itu juga ke bagian bawah batang piston, serta dipercikkan ke ujung atas batang piston, dinding silinder. Nah, pompa oli ini juga digerakkan mesin ini melalui gigi reduksi juga. Ya, kalau pernah lihat 2 tak ya, itu ada pompa olinya, ini ada kabel kayak kabel gas itu ya, memang ya itu jadi satu dengan bukaan kabel kabel karburator, dia jadi satu dengan bukaan gas-gasan itu. Karena itu ya, ketika gas dibuka, atau maksud saya itu itu gasnya dibuka sedikit banyaknya kan tergantung dari bukaan gas itu. Nah, ini unggulan pelumas terpisah ini hemat oli ya, hemat oli karena bisa diatur sama pompanya
sesuai kebutuhan mesin. Di samping dapat mengurangi karbonasi atau gas buang yang kotor, itu mengurangi juga pengotoran oleh minyak pelumas dalam mesin ya. Jos. Nah, pelumasan terpisah ini ada auto loop, automatic lubrication, ini punyanya Yamaha zaman dulu ya, kendaraan tahun 70-80-an. Kalau YCLS Yamaha Computerized Lubrication System ini punyanya RE King. Ini generasi ke berapa ya, kalau nggak salah generasi kedua, ini tahun 1996. Setelah itu nggak dibikin lagi ya, karena kan anak-anak Yamaha RE King ini sukanya dibrodol, nggak pakai baterai atau nggak pakai aki, sukanya digerowong. Nah, padahal YCLS ini harus pakai aki ya. Kalau nggak pakai aki dia nggak akan berfungsi. Jadilah pelumasan campur. Nah, terus CCI crankshaft cylinder injection ini punyanya Suzuki ya. Super loop Kawasaki, ini sama dengan auto loop. Ini gambar sistem pelumasan campur tadi ya. Jadi oli dicampur langsung ke dalam tangki bahan bakar dengan perbandingan bensin dan oli ini katakan ini 20, dan olinya ini 1 dari tangki ini nanti disalurkan atau dialirkan ke karburator langsung. Jadi sudah dicampur ya. Di sini sudah tercampur bensin sama olinya masuk ke ruang bakar. Jadi ada yang terbakar pastinya, olinya pasti Pak ya. Karena ikut terbakar maka apa? Iya, kemeluk apa? Keluar asap ya. Dan olinya ini yang digunakan ini beda dengan oli mesin ya. Olinya ini lebih encer, beda dengan oli mesin ini. Jangan nyampur dengan oli mesin, tidak boleh nanti. Oke. Next. Nah, ini auto loop Yamaha automatic lubrication atau pelumas otomatis ini sebenarnya sama dengan CCI, hanya nggak dilengkapi dengan penyuntikan oli pada poros engkol. Prinsipnya memang sama ya, sama dengan sistem pelumasan campuran, yaitu mencampur oli samping dengan bahan bakar. Nah, tapi bedanya ini pencampurannya ini nggak dilakukan langsung pada tangki, melainkan oli samping dan bahan bakarnya nanti akan dicampur di intake manifold. Intake manifold. Nah, pada sistem ini auto loop ini olinya ini ditempatkan di wadah sendiri sini. Ini masuk ruang engkol karena dipompa oleh pompa oli ini ya. Set, masuk ruang engkolnya. Nah, sifat-sifat pada sistem pelumasan auto loop itu sama dengan sistem pelumasan campuran. Itu oli yang digunakan itu selalu baru kan, karena di sini kan baru ya. Karena oli yang tercampur dengan bahan bakar nanti juga akan terbakar di ruang bakar sini ya, sehingga timbul polusi dari knalpot, ada asap putih ya. Untuk auto loop ini pemakaian olinya lebih boros. Nah, kandungan oli pada campuran bahan bakar yaitu ini 2-4% ya, itu lebih tepatnya, nanti bisa lihat spek pabriknya. Terus sistem pelumasan ini digunakan di 2 tak, ini
memerlukan wadah ini tadi ya. Ini dari pompa oli ini ya, ini masuk ke sini. Ini pompa oli tadi ya, dari tangki satu ini ke karburator nih, atau intake manifold. Jadi sedikit banyaknya oli samping yang masuk ke sini ini tergantung putaran mesin nih, tergantung nih bukaan gas-gasan. Ini kan jadi satu nih dengan ini karburator. Nah, ini ada kabel gasnya. Oke, nah, sistem CGI Suzuki ini punya sistem pelumasan mesin yang modern ini, yang disemprotkan langsung untuk melumasi silinder dan crankshaft. Oke, cara kerja CCI ini jadi debit pelumas ini diatur oleh tarikan ini ya, gas-gasan ini, throttle. Ini cabang dari karbu dan pompanya ini ya, untuk mengatur debit pompa oli ya. Hampir sama dengan tulup. Nah, pada CCI ini teknologi ini, sistem ini dinamai dengan jet cooled. Nah, kalau kalian melihat mesin-mesin zaman dulu Suzuki jet cooled, nah ini sistemnya, ini sistem CCI ya, karena pelumasan mesin ini dicampur bersama bahan bakar atau disemprot ke ruang engkol ini, maka oli ini akan terbakar juga ya, pastilah udah ataknya segmen kobong, warnanya pasti putih ya. Dan oli mesin yang dipakai pun beda, oli transmisi ya, beda oli mesin sama oli transmisi oli samping juga. Bagusnya itu oli mesin itu atau oli oli samping, orang-orang kalau bilang ya, itu lebih encer dari oli transmisi loh. Ini nggak boleh, oli ini nggak boleh terlalu kental. Oke, lanjut. Nah, super loop ini sama ya dengan auto loop juga. Ini yang membedakan, ini aliran olinya ini diteruskan masuk ke engkol ya, oli dari tangki ini pompa keluar dari pompa ini diteruskan ke mana ini, ruang engkol. Udah gitu aja, sama lah, cuman beda nama. Terus ada YCLS. Nah, ini teman-teman R-King ini teknologi Yamaha ini yang diadopsi R-King ya. Ini pada generasi kedua kalau nggak salah, ini pada tahun 96 nih. Ya, ini pelumas YCLS ini Yamaha Computerized Lubrication System ini tadi saya bilang diatur sama komputer, dia pakainya aki kan. Teknologi ini sebenarnya sangat bagus, tapi di Indonesia ini teman-teman kan sukanya gerowong-gerowong lepas aki. Nah, akhirnya produsen itu menghilangkan sistem ini pada tahun rakitan 98 ya, karena ya berbahaya, karena ya teman-teman itu kan sebenarnya nggak berbahaya ya, ini ya teman-teman aja itu yang memang sukanya protol-protol, nggak suka pakai aki biar ringan katanya. Padahal itu kan cara kerja YCLS itu harus pakai aki. Kalau nggak pakai aki ya nggak bekerja. Nah, ini volume aliran oli itu diatur oleh kontrol valve unit. Kontrol valve unit itu ya. Ini
ya harus pakai aki. Kalau nggak pakai aki nggak bisa bekerja dari masukan, jadi ada sensornya. Oke, ini ada kuis untuk kalian kerjakan sebagai tanda kalau Anda itu mengikuti kuliah ya. Jangan lupa diupload ya, diupload di laman PJJ. Oke ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.